puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama belajar mengkaji yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Risdianto. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian rutin hari Senin di Majelis Taklim Khairunnisa pagi ini, dan terima kasih juga kepada para pembina Majelis Taklim, di antaranya ada Ibu Yanti dan para pengurus dari Majelis Taklim yang ketuanya adalah Ibu Rini. Terima kasih para jamaah yang berkenan hadir pada pagi hari ini maupun jamaah undangan. Bapak Ustadz Dr. Risdianto pagi ini akan mengkaji berkaitan dengan surat Al-Insinah, surat Al-Insyirah, surat yang ke-94 tentang kelapangan, dan juga surat At-Tin, surat yang ke-95 tentang buatin. Sebelum kami mengawali kegiatan kajian pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan doa sebelum pengajian. Bismillahirrohmanirrohim. Rodina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidna ilma warsukna fahma wa ahikna bisolihin walhamdulillahi robbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami. Berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Untuk menyingkat waktu, mari kami persilakan Bapak Ustadz Dr. Risdianto untuk mengawali kajian pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ustadz. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat ilahi Rabbi yang sudah memberikan nikmat sehat walafiat, izin Allah, ridha Allah, kita pada hari ini bisa bertemu kembali, bersilaturahim di majelis ilmu melalui media online. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah. Doa dan hajat kita diijabah oleh Allah. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu, apa kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat walafiat ya Bu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, sudah lama nggak ketemu. Ya, bulan ini kita bisa ketemu kembali. Dan kajian ataupun tema kajian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan merenungi tadabbur ya. Surah Al-Insyirah dan Surah Ad-Din.
surah Al-Insyirah surah yang ke-94 dan At-Tin surah yang ke-95. Nah, sangat penting bagi kita untuk mentadabbur, untuk mengkaji, untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun harus dipahami seyakin-yakinnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab, adapun dan kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu sekalian, perlu dipahami bahwa kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang awal turun Al-Quran itu 17 Ramadan itu belum berbentuk kitab, masih berbentuk Al-Quran. Kenapa kalau dia kitab? Karena dia sudah ditulis. Jadi kan turunnya Al-Quran itu bukan berbentuk tulisan, tapi berbentuk lafaz yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga keberadaan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu belum berbentuk kitab, tapi hanya berbentuk Quran. Setelah turun, diterima Nabi Muhammad dan disampaikan kepada para sahabat waktu itu, dicatat, itu namanya Alkitab. Nah, jadi kataba yaktubu kitaban, itu bahasa Arab ya. Oleh karena itu ketika dia sudah ditulis, dibukukan, dikodifikasi, dicetak ya sampai yang ada pada sekarang ini, itu namanya Alkitab. Kenapa? Karena sudah ada unsur manusia di situ. Apa? Yaitu menulis. Jadi oleh karena itu, memang Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya, bukan kayak yang geger-geger kemarin tuh ya. Katanya Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad ya. Nah, ini ya itu kan keblinger namanya ya. Dan itu tidak benar. Nah, ibu-ibu sekalian, maka kalau ini sudah berbentuk tulisan yang bisa kita baca sekarang ini, itu namanya Alkitab. Walaupun sama, intinya Alkitab, Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mentadabbur Al-Quran ini menjadi satu kemestian. Karena apa? Karena kalau kita pahami secara benar, Al-Quran sebagai panduan hidup kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai segalanya bagi kita, maka wajiblah kita, umat Islam, memahami ataupun mentadaburkan Al-Quran. Nah, hari ini konteksnya kita mentadaburkan dua surah yang beriringan, surah Al-Insyirah ya, atau surah apa namanya? Al-Asyarah ya, atau yang disebut dengan surah Al-Insyirah. Surah saya jelas enggak, Bu? Jelas, Ya. jelas. Jadi surah Al-Insyirah ini kalau kita lihat adalah berhampiran, berdekatan dengan surah At-Tin. Kita akan bahas dulu surah Al-Insyirah, asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini kalau kita lihat, surah Al-Insyirah ada 8 ayat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 8 ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat Al-Qur'an ini adalah
disebabkan Nabi waktu itu, ini kan wahyu itu turunnya sudah nggak turun lagi, sudah lama. Ya, jadi Nabi merasa kebingungan. Nabi dianggap bahwasanya wah Nabi itu orang gila dan segala macam. Karena apa? Karena memang surah Al-Insyirah ini turunnya belakangan, atau surah Al-Insyirah itu asbabun nuzulnya bagaimana Al-Insyirah ini untuk meneguhkan, untuk mempercayakan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah tidak meninggalkan beliau. Ya, ini asbabun nuzulnya di situ. Ya, sehingga Nabi pada waktu itu karena supaya dalam rangka untuk menghibur, dalam rangka untuk memberikan kepastian supaya Nabi tidak goyah dan segala macam, karena wahyu sudah tidak turun lagi, maka turunnya surah Al-Insyirah ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Insyirah ini kan ada 8 ayat. Ayatnya pendek, ringkas, tapi padat isinya. Biasanya kalau ibu-ibu sholat ini surah Al-Insyirah ini sebagai surah favorit ya Bu ya. Surah Iya, Ustaz, ya. surah favorit yang dibaca karena ayatnya pendek-pendek dan nggak banyak kan seperti itu. Maka menjadi langganan ini. Sama juga dengan surah At-Tin ya. Itu juga menjadi surah langganan dan itu tidak menjadi hal yang tidak menjadi masalah. Karena bagaimanapun itu tetap dalam kategori membaca hal yang disunnahkan, yaitu surah Al-Insyirah atau membaca surah. Bu, nanti kalau gangguan pada kamera saya, nanti saya off cam dulu ya Bu, untuk sementara ya Bu, nggak apa-apa ya Bu. Nah, jadi kalau nanti ada gangguan, makanya kita Iya, lihat Ustaz, aja. satu demi satu ayat ini kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kalau mau diartikan, terjemahnya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Kalau tadabbur ini sekalian bukan hanya sekedar isinya, tapi bagaimana cara membacanya ibu-ibu sekalian ya, biar supaya kita ngerti sekaligus sekali jalan. Di ayat pertama, alam nashrah laka sadrak itu ada tajwidnya, itu ada mim. Mimnya kan berbaris mati, Ibu ya. Mimnya berbaris mati, baris sukun. Setelah huruf mim mati itu, mim sukun itu ada huruf nun. Ada huruf nun, atau kalau di situ akan ada Safawi itu bacanya harus jelas, Bu. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Jadi dia harus jelas bacaannya, mim matinya dan setelah hurufnya. Setelah huruf mimnya itu. Makanya di situ dijelaskan namanya izhar syafawi. Nah, kemudian ada sadrak, itu dal. Ada dal sukun. Dal sukun itu nanti namanya qalqalah. Ya, qalqalahnya itu namanya qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Dalam ilmu tajwid, cara membaca Al-Qur'an, qalqalah itu ada 2 macam. Ada qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah kubra qalqalah besar, qalqalah sughra qalqalah kecil. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, ko. Ya, baju di toko istilahnya ya. Iya, iya. Ba, jim, dal, to, ko. Itu yang disebut dengan huruf qalqalah. Jadi kalau sodrok itu, kalau qalqalah bacanya agak ditekan sedikit, ada pantulannya. Sodrok. Ya. Alam nashrah laka sodrok. Nah, jadi dal sukun itu namanya qalqalah sughra atau qalqalah kecil.
Nah, itu berbicara tentang tajwidnya. Kita lihat bagaimana tadabbur Al-Qur'annya. Ayat 1 ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Nah, ini pertanyaan sebenarnya nggak mesti dijawab oleh Nabi ya, karena Nabi sudah paham itu. Bahwa Allah berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Lanjutan ayatnya, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Menurunkan maksudnya mengurangi, ya. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami sudah telah menurunkan bebanmu darimu. Jadi beban Nabi Muhammad sudah dikurangi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha zahrak. Nah, kalau kita lihat tajwidnya tadi, wa wada'na 'anka wizrak, wa wada'na itu nanyakan panjang. Mad namanya mad tabi'i. Kalau mau ditulis bisa Bu, tulisannya mad tabi'i. Mad tabi'i dibaca panjang, panjangnya 1 harokat 2 alif. Wa wada'na anka wizrak. Nanya karena ada alif ya, sebelumnya fathah itu namanya mad. Angka, angka itu ikhfa. Ya, ikhfa karena ada nun sukun setelahnya ketemu sama huruf kaf. Angka. Ikhfa itu bacanya kayak huruf ang. Bukan anka, bukan dengung, bukan angka, tapi al wa wada'na ang. Jadi kayak huruf ang dia. Angka wizrak. Angka wizrak. Jadi angka itu adalah ikhfa. Karena ada huruf kaf setelah huruf nun mati, nun sukun. Wa wada'na 'anka wizrak, bahwa artinya dan kami telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu, ya. Alladzi dza alladzi anqadha zahrak. Alladzi itu ada tanda benderanya nggak Bu di atas? Nah, ada benderanya itu. Nah, jadi gini Bu, nandainya nanti biar supaya nggak susah. Setelah bendera itu kan ada huruf alif. Itu sebenarnya huruf hamzah. Setiap huruf alif yang berbaris itu huruf hamzah, Bu. Ya, kuncinya Ibu sekalian, setiap huruf alif yang berbaris itu namanya hamzah. Ya. Makanya huruf hijaiyah itu jumlahnya berapa? 28. Alif nggak masuk, maksudnya hamzah. Jadi kalau alif berbaris, kalau itu kan di situ alladzi anqadha, alifnya baris atas. Itu namanya hamzah. Jadi, kalau setelah ada tanda bendera, setelah tanda bendera itu huruf alif, dia hamzah tapi bentuknya alif, itu namanya mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Nanti kalau belajar tahsin, saya yakin Ibu udah paham lah. Ini sekedar mengulang saja, Bu. Ya, alladzi anqadha zahrak. Nah, di situ hamzahnya berbentuk alif, dan sebelum hamzah itu ada bendera, itu mad namanya. Itu namanya mad jaiz. Kalau dia nanti mad wajib, di apa ini nggak ada ya, di surah Al-Insyirah ini nggak ada dia mad wajib. Yang ada nanti kita lanjutkan di surah Atin ya Bu. Nah, nanti surah Atin ada. Jadi kalau di Ya, ayat ada. ini alladzi anqadha zahrak. Nah, jadi itu mad jaiz munfasil namanya.
Allah yang memberatkan punggungmu, maksudnya beban yang dipikul Nabi itu berat, dan karena beratnya itu maka yang memberatkan punggungmu beban itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na itu mad tabi'i. Laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Wa rafa'na. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, jika kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras, ya, untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Nah, ibu-ibu sekalian, tadabbur Al-Qur'annya di ayat ini pertama, bahwa Nabi hidup walaupun beliau itu sebagai nabi ataupun rasul, Nabi Muhammad SAW, tapi hidupnya tidak selalu diberikan kemudahan. Ya, Nabi hidup walaupun beliau kesusahan, banyak hal-hal yang merintangi, hambatan. Kenapa? Karena memang ini Allah ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa Nabi saja hidupnya itu penuh dinamika. Nabi saja hidupnya itu banyak lika-likunya, banyak susahnya. Lah, apalagi kita semuanya. Sehingga yang namanya Nabi Muhammad, toh hidupnya juga banyak hal-hal yang dialami, yang disebut bahwa Nabi menjadi orang mensyiarkan dakwah Islam, sehingga Allah dibekali dengan Al-Quran. Ya, jadi Nabi mensyiarkan dakwah Islam, maka Nabi diberikan dakwah ataupun bekal, yaitu Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menaikkan derajat Nabi Muhammad. Hidup ini, Bu, kalau sudah di derajat kita dalam hidup ini ditingkatkan Allah, Masya Allah. Derajat ini maksudnya sesuatu yang tinggi bagi kita, itu namanya derajat. Baik dari sisi bagaimana status sosial kita, baik dari sisi status kehidupan kita, baik dari sisi ibadah kita. Maka Allah naikkan derajat mereka, Allah naikkan derajat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, beruntunglah bagi orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang dimaksud derajat adalah dalam segala dimensi. Ibu hari ini ikut taklim walaupun melalui media online, maka ini menjadi satu hal yang sangat dimuliakan Allah, dan derajat ibu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam Al-Qur'an, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka itu tidak sama atau beda. Qul hal yastawil ladina la ya'lamun wal ladina ya'lamun. Apakah sama derajat orang yang berilmu dengan derajat orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya tentu beda. Di dalam hidup saja pun, orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang berpendidikan, status sosialnya itu berbeda. Berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan.
Kemudian bedanya lagi, status sosial itu kita dihormati orang, diapresiasi ya, diapresiasi orang. Kenapa? Karena kita dikategorikan orang berilmu. Beda kalau orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu ini ya, sifatnya tentu tidak dihormati. Kenapa? Karena memang dia tidak punya ilmu, tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, maka oleh karena itu dijelaskan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Sehingga ibu kita yang hadir majelis ini, di dalam majelis ini merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Walaupun pengajiannya bersifat online. Ya, karena kalau sifatnya online itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting substansi belajar kita, belajar mengajarnya itu tercapai. Ya, walaupun mungkin tidak ada coffee break-nya, tidak ada makan siangnya ya, Bu. Nah, ada mungkin, cuman makan siangnya di rumah masing-masing. Nah, nanti Ibu tinggal kirim aja, share, Ibu lagi masak apa di rumah, kirim sama teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya jadi sebenarnya banyak keuntungan sih. Kalau ngaji online ini banyak keuntungan. Keuntungannya kita bisa nyambil gitu ya. Nyambil pekerjaan rumah ya, paling tidak walaupun tidak full kerjaan rumah tapi nyambil ya. Ini luar biasa. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, maka oleh karena itu, nah, yang terpenting dalam hidup ini, orang yang rajin menuntut ilmu dalam berbagai dimensi atau dalam berbagai hal, itu mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali kepada tema kita hari ini. Nah, bagaimana surah Al-Insyirah ini, tadi sudah dijelaskan bagaimana Nabi itu diwajibkan untuk mendakwahkan Islam, sehingga dibekali dengan Al-Quran. Itu isinya. Selanjutnya dalam ayat ini, Islam itu bukan agama pemalas. Ya, Islam bukan agama pemalas. Islam adalah agama yang membangun etos kerja yang luar biasa. Buktinya dalam Al-Quran itu tadi, wa ila rabbika faida faraghta fansab. Apabila Anda sudah selesai pekerjaan, maka hendaklah Anda bekerja lagi, ya, atau teruskan dengan pekerjaan yang lain. Sehingga di ayat ini membangun message-nya, spiritnya adalah bagaimana etos kerja kita harus kita tingkatkan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang diberikan Allah di dunia ini. Maka Islam adalah bukan agama pemalas. Islam adalah agama yang membangun etos kerja. Luar biasa di ayat itu. Wa ila faida faraghta fansab. Apabila Anda sudah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras. Bukan berarti selesai kerja santai-santai, tidak mau kerja lagi, ya, tapi ya terus apa istilahnya, bahwa apa yang akan dikerjakan ke depan harus dikerjakan lagi. Jadi itu yang pesannya. Selanjutnya, kayak manapun hidup kita, ingat, semua itu bersumber dari Allah. Ini yang disebut dengan ajaran tauhid. Jadi di surah Al-Insyirah ini isinya yang selanjutnya adalah mengajarkan kita bertauhid kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu engkaulah harus berharap. Maka ada istilah orang sekarang, berharap kepada manusia siap-siap untuk kecewa. Tapi berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah dikecewakan Allah. Maka berharap kepada Allah tentunya melalui doa, melalui ikhtiar, itu namanya berharap kepada Allah. Bukan hanya sekedar doa, meminta kepada Allah, sembari kita berdoa kepada Allah itu adalah ikhtiar, jangan lupa harus diikhtiarkan secara konkret. Dan setelah itu kita punyai semuanya,
wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Masya Allah. Kita kadang lupa dengan hidup ini, Bu, ya. Ingin mencapai sesuatu, walaupun kadang bukan untuk kita pribadi, ingin mencapai sesuatu yang memang mesti kita capai menurut obsesi kita lakukan hal-hal yang dilarang Allah. Ya, kita contoh konkretnya, anak kita mau masuk ya ASN lah, kita katakan begitu, atau mau masuk ya mau masuk tentara, mau masuk polisi, ataupun ingin mencapai sesuatu. Ya, maka kalau imannya lemah, dia coba untuk gosok sana, gosok sini, yang penting lulus. Ya, sehingga nanti terkadang kita melakukan yang disebut dengan penyuapan, kadang kita mengambil hak orang lain. Nah, itulah yang dikategorikan usaha yang tidak dibolehkan. Usaha yang dibolehkan adalah ketika kita punya hajat, punya agenda, semua serahkan kepada Allah. Masalah itu terkabul atau tidak, itu bukan urusan kita, Ibu. Kadang kita ngoyo dalam hidup ini, ngoyonya itu melakukan suatu ikhtiar, dan itu ikhtiar itu sebenarnya bukan wilayah kita, bukan tupoksi kita. Contohnya, kita pengen apa yang kita miliki itu, apa yang kita agendakan itu tercapai. Seharusnya yang benar itu setelah melakukan usaha yang benar, ya, maka serahkan semuanya kepada Allah. Maka doa yang paling indah itu begini, ya Allah, kalau memang apa yang akan aku tuju ini lebih baik bagiku, ya Allah, kabulkan. Ya, tapi kalau memang apa yang aku tuju ini ternyata memang membuatku jauh darimu, ya Allah, maka tidak usah kau dekatkan. Oh, ini doa kayak gini jarang kita ini, Bu. Ya, kalau kita pengen sesuatu pasti ya Allah kabulkan, aminkan ya Allah, semoga itu tercapai. Padahal sesuatu yang kita pengen, sesuatu yang kita cita-citakan itu belum tentu baik bagi kita. Ya, makanya seperti itu hidup. Nah, ketika kita memang itu bukan tupoksi kita, bukan wilayah kita, ya sudah serahkan kepada Allah. Ya, bukan ustadz yang mencerdaskan jamaah, bukan dokter yang menyembuhkan pasien, bukan nasi yang mengenyangkan, bukan air yang menghilangkan haus dan dahaga, tapi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini secara syariatnya, secara akidahnya. Tapi secara syariatnya, kalau Anda pengen sembuh ya berobat. Kalau Anda pengen sukses bekerja. Anda kaya, pengen kaya kerja. Anda pengen pandai, pintar, belajar. Anda pengen meraih sesuatu, kerjakan. Itu seperti itu. Masalah itu dikabul atau tidak, itu bukan wilayah kita. Kadang hidup seperti itu, Ibu-ibu. Yang menjadi stres itu kita, yang bukan wilayah kita, kita coba urusi. Ya, sama juga kita punya hajatan, kepengen nggak hujan. Itu pastilah. Nah, kalau usaha yang benar itu, ya sudah, doa, minta sama Allah, semoga acara kita mendatangkan kebaikan, kemudian juga semoga tidak ada halangan rintangan apapun. Pertanyaannya, kalau kita ikhtiarnya nanti manggil pawang hujan, itu kan jadi masalah. Ya, kenapa? Karena kalau panggil pawang hujan, itu namanya usaha yang coba-coba itu mengatur Allah, itu tidak boleh seperti itu. Kita kerja saja, usaha, buktinya kalau kita punya hajatan, ayo kita doa rame-rame, panggil tetangga sebelah, panggil Pak Kiai, panggil Pak Ustadz, ayo doa. Kalau kita orang Jawa kan enak, namanya doa selamatan. Ya, ya sudah, doa itu saja. Makanya hidup ini terkadang antara yang kita impikan, yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, kalaupun itu nanti tidak sesuai dengan apa yang didapat, ya itu bukan menjadi satu hal yang menjadikan kita itu hidupnya nggak benar. Serahkan semuanya kepada Allah. Maka itulah kita, ibu sekalian,
dianjurkan mengucapkan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu berkata-kata pasti akan aku kerjakan esok hari kecuali jika Allah menghendaki. Ya. Besok ikut talim ya, Sana ikut talim besok ya. Jangan pasti Pak Ustadz, pasti. Buat saja insya Allah. Terjadi manipulasi, sudah terjadi distorsi insya Allah. Atau istilah saya, insya Allah yang dipolitisasi. Ustadz hadir ya, insya Allah. Itu rasanya Ibu semangat nggak dengerinnya? Ya, kita nggak seperti Kalau pasti. bilang insya Allah. Ini kalau udah seperti itu jelas urusannya nggak ada. Tapi kalau udah dibuat siap insya Allah, wah itu baru cakap. Jadi begitu. Kadang padahal kita itu dianjurkan ibu kalian. Ternyata ucapan insya Allah itu ucapan yang dahsyat luar biasa. Ya, jadi insya Allah yang proporsional adalah kita punya agenda, kita tata dengan rapi, kita susun dengan rasionalitas kita, studi kelayakannya gimana, setelah itu serahkan ke Allah. Kalau memang nggak terjadi juga apa yang kita agendakan, itu bukan wilayah kita. Maka itu kalau hidup, hidup yang membuat hati tenang itu ya seperti itu. Ustaz, saya kok punya anak kok dablek banget ya Ustaz ya. Punya anak itu kok susah banget, suruh ngaji nggak mau, suruh sholat segala macam. Yang penting kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Kita didik dia, kita nasihati, kita doakan. Toh akhirnya masih seperti itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai hidup. Jadi nggak usah menjadikan stres kita, tapi bagaimana hidup ini kerjakan saja apa yang kita rasionalkan menurut kita sesuai, kerjakan, masalah hasil itu serahkan ke Allah. Begitu juga dengan firman Allah surah Al-Insyirah ayat terakhir tadi, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Firman Allah yang lain, Allahus Samad. Surah surah Al-Ikhlas. Firman Allah lain surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi agenda besar kita, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kita bermohon. Hidup banyak dinamika, serahkan ke Allah. Hidup banyak problem, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita menyerahkan kepada Allah, berarti kita tawakal yang sempurna. Ya, tawakal yang sempurna seperti itu. Kerjakan secara maksimal, bagaimana hasil itu kita serahkan kepada Allah. Itu diantara lain isi kandungan dalam surah Al-Insyirah. Selanjutnya isinya adalah itu ayat yang tadi, yang ayat 6 itu, 5 6 itu kan bersamaan. Fa inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan ada kemudahan. Coba Ibu lihat kalimatnya itu al-usri. Itu usrin, al-us pakai alif lam. Kalau yusron nggak pakai alif lam, tapi pakai tanwin atau pakai baris dua. Dalam kajian tata bahasa Arabnya, kalau dia pakai alif lam itu jadi artinya begini, sesungguhnya beserta satu kesulitan, halnya tertentu, yusron, terdapat berbagai kemudahan.
Diulangi lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama satu kesulitan terdapat berbagai macam solusi. Jadi bukan kebalik, bukan berbagai macam kesulitan satu solusinya, tapi satu macam kesulitan diberikan beberapa jalan keluarnya. Masya Allah. Ini menghibur kita, Ibu, bahwa sesulit apapun hidup pada akhirnya yusron. Ya, sesulit apapun hidup pada akhirnya yusron. Sesulit apapun problem hidup pada akhirnya diberikan Allah kemudahan. Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan, Allah akan memberikan kesulitan dan akan memberikan solusinya. Itulah Allah sayang kepada kita semuanya. Maka kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup ini pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Walaupun kemudahan itu datangnya belakangan prosesnya. Ya. Satu hal yang sulit dalam hidup ini, ya, mau menentukan apa, karena banyak pilihan-pilihan, banyak choice, ya. Tapi pada akhirnya itu akan dimudahkan Allah. Yusron, dalam satu kesulitan ada beberapa jalan keluar. Ini beberapa poin stressing, ya, stressing point yang ada di dalam surah Al-Insyirah, ayatnya cuma 8 ayat. Nah, kita lanjutkan nanti kita discuss ya, Bu. Surah At-Tin. Surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba dilihat tadi ayat 5 ke 6, 5 dan 6. Kalau di awal ayat ada kalimat, ada redaksi illa, maka bacanya dianjurkan jangan diberhentikan sampai ayat sebelumnya. Harus diikutkan illanya. Bisa nggak, Bu? Ya, thumma radadnahu asfala safilina illa. Berarti baru illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi ada beberapa ayat Quran awal kalimat illa, ya, firman Allah surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu. Ya, maka bacanya wal asr innal insana lafi khusrin illa, baru ulangi lagi illalladzina amanu. Bisa Ibu ya? Jadi ilahnya itu digandengkan, diikutkan dengan ayat sebelumnya. Ya, kalau nafasnya panjang macam thumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu. Berhenti di situ. Baru diulang lagi illalladzina amanu wa amilus solihat, seterusnya. Kalau nafasnya pas-pasan, thumma radadnahu asfala safilina illa, baru illalladzina amanu. Ya, namanya udah kadang udah usia 60-an, ya kadang ada sesak napas macam lah kan begitu. Tentu kalau baca Quran itu kan nggak sama. Anak-anak usia 25, 30, 40 ya beda lah kualitasnya. Ya, tentu beda. Apalagi itu tadi ya. Jadi makanya kalau seperti itu jadi kalau ada awal kalimat illa, itu ilahnya diikutkan di ayat sebelumnya, Ibu. Jadi jangan diberhentikan akhirnya, ilahnya di awal.
Thumma radadnahu asfala safilina illa. Lalu illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya kalau orang nggak banyak olahraga, kadang kan napasnya ngos-ngosan baca ayat Quran seperti itu. Jadi begitu. Jadi ibu sekalian, nah kita lihat dulu surah At-Tin. Surah At-Tin sama ayatnya 8 ayat. Nah, At-Tin ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ada sahabat Nabi yang bertanya, kalau kami sudah pikun, ya, kalau kami sudah pikun beramal ibadah itu masih dapat pahala apa enggak? Jadi begitu pertanyaannya. Mungkin usia lansia sekarang usia berapa ya? Mungkin 80-an lah ya. Nah, kemarin ya ini menjadi satu hal yang sangat sedih juga. Jemaah haji kita kan ada yang beberapa orang yang apa namanya hilang ya, hilang pada akhirnya ditemukan sudah wafat. Saya nggak tahu itu informasi terakhir, masih ada satu orang yang belum ketemu juga ya Bu ya. Nah ini memang karena memang kebijakan regulasi pemerintah tahun ini bagi jamaah haji yang kemarin itu, ya kita doakan mabrur, ya diterima Allah. Jadi kebijakannya kan satu diantaranya diprioritaskan yang sudah lansia. Nah kalau sudah lansia maka resikonya adalah itu harus ada pendamping. Ya, harus ada yang dampingin, harus ada relawan. Makanya kemarin ya tahun ini haji itu banyak yang menjadi relawan. Kenapa? Karena kalau sudah lansia itu dikhawatirkan nanti banyak hal-hal yang tidak yang di luar nalar kita itu terjadi. Ya termasuk kesasar, ya apalagi masuk Masjidil Haram itu jangan sombong, masuknya pintu sekian keluarnya bisa pintu berapa, muter-muter nggak ketemu-ketemu. Jadi makanya butuh yang disebut dengan pendamping. Ya alhamdulillah berjalan aman walaupun kemarin ada dinamika ya. Dinamikanya saya lihat di situ ada satu agent dari pihak Saudi sendiri yang bermasalah kan begitu ya. Nah, karena kita itu kalau sudah usia lansia makanya kalau ada udah kita punya orang tua 80-an, kadang kalau sholat itu dibimbing Bu, nanti zuhur cuma bisa 2 rakaat selesainya, udah 2 rakaat lagi nggak dikerjakan. Itu banyak orang seperti itu ya kalau sudah lansia itu, makanya dibimbing betul-betul, dipandulah punya orang tua yang seperti itu, apalagi berkaitan amal ibadah. Ya nanti baca, zuhur asar yang seharusnya 4 cuma 2, ya 2-nya hilang entah kemana begitu. Jadi begitu ya. Ya itu dua di luar nalar manusia. Jadi ini asbabun nuzul al surah At-Tin ini adalah berkaitan tentang begitu orang-orang yang sudah lansia, orang yang sudah tua. Kalau maaf ya bahasanya pikun ya. Kita akan mengalami seperti itu semua ya. Yang dulu cantik, yang dulu segar luar biasa, gagahnya kayak manapun, kalau sudah usia 60, 70, 80 ya itulah yang harus kita nikmati. Makanya dimanapun kadang secara mayoritas, saya kalau sudah ngisi pengajian subuh, Sabtu atau Ahad, itu rata-rata jamaahnya sudah 60-an, enggak, masih mending 70-an, 80-an. Kan. Kalau sudah duduk lama, nggak bisa tanpa bersender, harus bersender, nah, itu kan seperti itu kan, ya Alhamdulillah masih diingatkan Allah. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan tentang orang yang sudah pikun, orang yang lansia. Dia bertanya sama Nabi, kalau aku sudah tua, sudah lansia, sudah pikun, apakah amalku masih itu diterima oleh Allah? Nah, kita lihat ayatnya satu demi satu. Wattini wazzaitun, wattin. Ya, demi buah tin dan buah zaitun. Ya, wattin itu alif lamnya syamsiah, makanya nggak dibaca, makanya ada tasydidnya kan. Wattini wazzaitun. Waturi Sinin, dan demi Gunung Sinai, Bukit Tur Sinai. Gunung Sinai yaitu tempat bersejarah di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu kitab Taurat ya. Disitulah ketemu dialog ya, komunikasi Allah dengan Nabi Musa, seperti Nabi melalui peristiwa Isra wal Mi'raj di Sidratul Muntaha, satu alam yang di luar pengetahuan manusia, yang di luar bumi dunia ini, ada namanya Sidratul Muntaha.
Ya, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilina illa. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah-rendahnya, serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, ini terjemahnya. Apa maksudnya? Tadabbur Al-Qur'annya pertama, bahwa kalau Allah sudah bersumpah, berarti ayat itu sangat penting. Kalau kalimat firman Allah didahului dengan kalimat sumpah, itu ayat itu sangat penting. Bukan berarti yang tidak penting yang lain. Maksudnya sangat-sangat penting untuk diamal, untuk diperhatikan. Itu pertama. Seperti wal asr, demi waktu asar. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Ya, wasyamsi wadduhaha. Itu kan ayat-ayat yang dimulai dari sumpah. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan bagi kita. Maka setiap Quran, surah atau ayat Quran yang awalnya didahului sumpah, maka itu ada hal yang sangat penting harus diperhatikan. Yang kedua adalah bahwa di ayat ini menjelaskan Mekah itu akan aman selama-lamanya. Wa hadzal baladil amin. Kalau firman Allah surah Al-Baqarah, wa man kana dakhalahu aminan. Ya, orang yang masuk Mekah yaitu Masjidil Haram akan aman. Ya. Kecuali nanti waktu terjadi mau kiamat. Dalam hadis yang sahih dijelaskan nanti terjadi huru-hara sehingga Ka'bah itu yang ada di Masjidil Haram itu dirubuhkan, dihancurkan oleh orang-orang yang tidak senang itu tadi ya. Jadi waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya dalam keadaan aman, dijamin aman, yaitu Masjidil Haram. Ya, kenapa? Mekah ada Masjidil Haramnya. Bahwa Mekah itu siapa yang akan masuk Mekah itu akan aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu dalam riwayat Nabi itu sempat mampir di Bukit Tursinin, Gunung Sinai. Tursinain ya, Waturi Sinin, Bukit Tursinin ya, Bukit Sinin yang waktu itu Nabi Musa berdialog dengan Tuhan, dengan Allah di Bukit Tursinain. Jadi Nabi sempat di situ sholat 2 rakaat, Ibu. Ya, dalam riwayat ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu sempat sholat 2 rakaat. Ya, jadi di dalam Islam itu tempat yang mulia itu masjid, maka kita menghormati masjid dengan sholat. Maka ada namanya tahiyatul masjid. Kalau masuk Masjidil Haram bukan dengan sholat tapi tawaf. Nah, makanya kalau di Masjidil Haram tahiyatul masjidnya bukan sholat 2 rakaat tapi tawaf. Di Masjid Nabawi sholat 2 rakaat. Ya, nah, jadi itu dia. Maka di ayat itu Allah menyuruh memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melihat Bukit Tursinain ya. Selanjutnya di ayat di surah Al-Atin ini adalah bahwa kita bersyukur diciptakan Allah sebagai manusia. Bentuk kita cakep. Ya, anatomi tubuh kita, postur tubuh kita ini juga termasuk tubuh yang paling indah, yang sangat luar biasa diberikan Allah. Lengkap. Lengkap sesuai dengan tempat, lokasi, dan fungsinya.
Ya, luar biasa, sejajar betul, luar biasa. Mata di atas hidung, hidung di atas mulut. Coba nauzubillah, wal'iyadzubillah, terjadilah manusia diciptakan Allah, mulut di atas kepala, hidung di belakang. Nah, ini bahaya, nauzubillah. Nah, maka itu tidak sistematis. Justru Allah menciptakan kita itu sistematis. Contoh konkretnya, kita mau makan pasti dilihat. Oh, ini apa? Ini bakwan goreng. Contoh, bakwan, ibu masak bakwan nggak di rumah, Bu? Seperti itu. Bakwan, sebelum dimakan pasti dicium. Masih layak. Setelah dicium, baru dimakan. Di dalam mulut itu ada lidah yang bisa merasa dan segala macam. Maaf, setelah semuanya itu dikonsumsi, masuk ke perut dan akhirnya dibuang. Masya Allah. Ini kalau buatan manusia belum tentu, Ibu. Karena ini adalah ciptaan Allah, maka sesuai dengan keindahan dan sesuai dengan hal yang sangat luar biasa manfaatnya. Telinga nggak jauh-jauh dibuat Allah di samping kita. Jadi seperti itu. Sangat luar biasa. Maka oleh karena itu Allah stressing point dalam ayat ini, surah At-Tin ini, Allah menciptakan kita baik, bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi selanjutnya Allah akan hinakan kita sehina-hinanya, lebih hina daripada binatang. Ya, tapi semuanya itu tidak akan dihinakan kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat. Satu, beriman. Kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Alhamdulillah, hari ini majelis taklim kita mengadakan kajian. Ini bentuk bukti iman kita. Kita ikut taklim, ada ibu, ada saya, ini termasuk amal soleh. Maka janji Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Tin, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi kita pahalanya nggak akan pernah terputus, ngalir terus. Masya Allah. Ibu berbuat sesuatu kebaikan, itu bukti keimanan ibu, itu bentuk amal soleh ibu, falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya terus mengalir. Luar biasa. Jadi sedikit saja kebaikan, pahalanya terus mengalir. Apalagi kalau berbuat kebaikan itu banyak gitu. Maka ayat itu ditutup dengan fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sesungguhnya ingatlah bahwa Allah itu hakim yang paling adil. Bahwa ternyata ada juga selanjutnya poin pentingnya, ada golongan yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Makanya paham, ada manusia paham yang disebut dengan paham keabadian, bahwa manusia itu setelah mati ya udah selesai. Nggak ada yang namanya hari-hari pembalasan. Nggak ada yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul hisab, nggak ada. Manusia itu udah mati ya udah mati, sehingga bumi hilang segala macam, tidak ada namanya surga dan neraka. Itu yang disebut dengan komunitas paham keabadian, dan ini menyimpang dari akidah Islam. Nah, ibu-ibu sekalian, maka yang ingin saya tegaskan yang luar biasa di dalam ayat ini adalah, ayo gunakan fasilitas yang diberikan Allah dengan tubuh yang sehat ini, tubuh jasmani yang cakep secara strukturalnya, secara anatominya, dengan beriman, beramal soleh, kita tidak akan pernah terputus pahalanya, terus akan mengalir. Jadi jangan disia-siakan ibu sekalian. Diberikan Allah tubuh yang sehat, maka banyaklah amal ibadah. Diberikan Allah sehat walafiat, banyaklah beramal ibadah yang kontribusi, yang sifatnya yang sifatnya terus untuk bisa berbuat baik bagi diri kita dan manfaatnya untuk orang lain. Itu yang harus kita tanamkan sehingga jangan sampai diancam Allah tadi, tsumma radadnahu asfala safilin.
kemudian kita akan dikembalikan Allah di tempat yang paling hina derajatnya. Apa? Bagaimana derajat yang paling hina? Nauzubillah, hidup maksiat, kembali kepada Allah dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Ya. Maka oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan nikmat yang luar biasa ini, ayo pergunakan dengan semaksimal mungkin, sekecil apapun yang kita buat akan disimpan, akan direcording ya oleh Allah, akan nanti dijelaskan kembali oleh Allah kepada kita semuanya. Maka tidak ada manusia yang tidak bisa berbuat kebaikan. Ada satu hadis dalam rangka untuk mengakhiri sebelum kita diskusi ya Bu. Bu izin ya, nanti saya sampai jam 11:30 lewat dikit ya. Izin ya Bu ya. Karena saya ada aktivitas, ada nguji nanti di kedokteran. Jadi satu, ini dalam rangka menyemangati kita. Dalam rangka memotivasi kita, ada satu hadis Nabi, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iringi perbuatan tidak baik dengan perbuatan yang baik, insya Allah dengan perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka tadabbur, merenungi, memahami, mengamalkan apa isi di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat Al-Insyirah. 94. Dipersilakan untuk diskusi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Ristianto atas pemaparannya, penjelasannya berkaitan dengan surat Al-Insyirah ayat 94 dan Al-Atin 95 yang pada dasarnya bahwa kita kelihatannya Pak Ustadz ini jadi halo Pak Ustadznya. Bu, silakan Bu. Iya. Ya, Pak Ustadz, kalau mohon maaf kalau saya mengikuti tadi surat 95 dan 94 ini saling berkaitan ya Pak Ustadz ya. Artinya bahwa di dalam surat 94 itu kita diminta untuk bekerja keras lah, kaitannya dengan berkaitan dengan kegiatan Nabi Muhammad yang tidak pernah, meskipun Nabi tetap ada kesulitan. Dan di surat 95 ini bahwa kita diminta untuk menggunakan semua fasilitas yang diberikan Allah untuk rasa bersyukur tadi. Sehingga kalau kita beriman, beramal soleh, ini pahalanya tidak putus. Jadi 94 dan 95 kalau menurut saya ini menjadi pegangan kita semua untuk kembali kita bersyukur dan untuk kembali kita mengembalikan semua segala kesulitan ini kepada Allah dan kita mensyukuri dengan memperhatikan surat Atin barangkali gitu ya Pak Ustadz. Mohon maaf barangkali yang saya tangkap seperti itu. Dan sebagai diskusi kita pada siang hari ini sudah ada yang present, itu Bu Yuniarti dari Bandung. Silakan Bu Yuni kalau ada yang ditanyakan. Iya, assalamualaikum. Pencerahan Pak Ustadz yang tadi saya sampaikan barangkali kurang tepat. Ya. Silakan Ibu, nanti sekalian bertanya aja. Silakan Ibu, dilanjutkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya manusia itu kita semasa sehatnya mungkin kurang beribadah. Nah, tiba-tiba masa tuanya kita ada suatu musibah, tiba-tiba misalnya kita nggak bisa berjalan atau tidak bisa berbicara, padahal orang itu memang pada dasarnya mungkin masa mudanya memang kurang beribadahnya tuh yang dialami orang tua saya. Nah, kebetulan orang tua saya juga seorang dokter, Pak Ustadz, dokter gigi juga, Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz juga seorang dokter gigi. Nah, itu saya orang tua saya itu mengalami seperti itu, padahal orang tua saya itu
rajin sih beribadahnya, tapi memasuki masa tuanya Pak Ustadz, baru rajin beribadah. Nah, masa mudanya masih, kalau misalkan waktu sholat eh misalnya ada jam 12, nah beliau itu kadang-kadang sholatnya jam 2 atau jam setengah 3. Nah itu mungkin apa bisa berpengaruh Pak Ustadz dengan ibadahnya jejak Rasulullah? Iya, terima kasih Bu Yuniarti. Nah, Iya, Ibu Rosana, betul, ini berkaitan dengan yang dipertanyakan Bu Rosana tadi, Bu Rosana, bahwa 98 antara al-insyirah dengan at-tin itu saling berkaitan. Satu, apa yang menunjukkan berkaitannya? Bahwa dilihat tadi di dalam surah Al-Insyirah itu, di ayat itu kan kita dianjurkan untuk berusaha ya. Untuk berusaha dalam segala hal tentunya. Dan perlu diingat, usaha itu adalah ibadah. Ya, semua aktivitas kita kalau diniatkan karena Allah itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya sekedar ibadah rutin kita, tapi ketika kita berusaha bekerja sebagai dokter, sebagai lurah, sebagai RT, sebagai tukang bangunan, macamlah segala ya, yang hal-hal yang profesi manusia sekarang ini itu adalah dalam rangka untuk ibadah kita kepada Allah. Maka itu yang dijelaskan di ayat di Al-Insyirah. Nah, kalau orang yang sudah beribadah dilandasi dengan iman, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Jadi Bu Rosan, itu ada kaitannya, sangat matching ya, integratif antara surah Al-Insyirah dengan surah At-Tin. Begitu Ibu ya. Nah, kemudian berkaitan Bu Rosyana tadi, Bu Yuniarti, maaf, Bu Yuni, bahwa manusia yang baik di sisi Allah itu bukan manusia yang tidak pernah salah. Itu salah. Manusia yang baik di sisi Allah ketika salah bertaubat. Jadi oleh karena itu, yang penting kita jangan menjudge orang Anda salah. Itu nggak boleh. Ya, karena menjustifikasi salah dan benar itu hanya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, nah berkaitan kita amal-amal yang sudah kita lakukan itu banyak salah dan dosa, yakin selama manusia itu mau meminta ampun kepada Allah dengan cara kembali kepada Allah dengan segala dimensinya, maka Allah akan menerima taubat kita, Allah akan mengampuni kesalahan kita. Yang terpenting bahwa di dalam Islam itu Allah itu melihat seseorang itu adalah bagaimana amal-amal yang sudah dikerjakannya. Jadi bukan berarti kalau orang yang karena ada satu orang, satu riwayat, Ibu maaf, dia hidupnya banyak maksiat, peminum, pokoknya luar biasa maksiatnya. Tapi suatu kali dia memberi minum binatang anjing yang sedang kehausan. Maka itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini artinya apa? Bukan berarti kita disuruh berbuat maksiat setelah itu melakukan perbuatan itu, bukan. Artinya apa? Siapapun kita, masa lalu kita punya masa lalu semua. Udah usia 60-an ke atas, udah punya cucu, udah punya mantu ya, macam hal. Maka kita kembali kepada Allah. Itu hal yang sangat luar biasa dalam rangka untuk menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perbuatan-perbuatan kita masa ini yang baik bisa menghapuskan dosa-dosa kita masa lalu. Amin. Itu yang terpenting. Ya, kita kan punya masa lalu masing-masing. Dulu masih di kantor ngeblangsak macam itu, halal haram sama. Ya, pulpen itu, pena itu teken proyek yang halal haram sama saja. Yang penting proyek semuanya itu sudah kita tinggalkan. Itu sudah kita tinggalkan masa lalu kita, dan sekarang kita punya masa sendiri, masa hari ini, masa kita, sehingga pergunakan masa yang sejauh ini yang masih diberikan Allah untuk kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi Ibu, maka sakit yang ada pun pada sekarang ini melihat orang tua kita itu hal yang positif. Kenapa? Semoga sakit itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi pada intinya tidak ada manusia yang berdosa selama-lamanya,
kecuali dia hanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Usia yang seperti ini, hari ini kita masih ikut taklim, Masya Allah. Ya, saya lihat wajah ibu, ya udah hafal lah saya wajahnya satu demi satu gitu. Walaupun kita kalau ketemu offline saya juga bingung nih. Paling ibu bingung, apalagi saya bingung kan, begitu kan? Nah, entah kapan-kapan lah izin Allah nanti kita bisa ketemu ya. Nggak ketemu di sini nanti di surganya Allah. Amin. Amin. Nah, jadi gitu ibu ya. Terus Baik. berbuat kebaikan. Jadi gini ibu, saya ingin mengatakan inilah luar biasanya surah At-Tin. Ya. Ya, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kita ikut kajian hari ini. Siapa yang bisa memberikan fasilitas Zoom-nya, siapa yang bisa mau macam segala macam, falahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Begitu Ibu ya, Bu Riani dari Bandung ya. Baik. Ya, Jazakallahu Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Silakan Ibu. Ustadz. Mangga ibu-ibu yang masih ingin menyampaikan atau lebih menggali lagi, terutama surat Al-Insyirah dan surat At-Tin ini yang menurut saya jadi pegangan kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari, barangkali itu. Masih adakah waktunya Pak Ustadz? Tinggal 5 menit lagi, mungkin bisa 1 atau 2. Silakan Ibu, silakan. Penanya, ya. Boleh Bu Rohana. Oh, Bu Rini, monggo Bu Rini. Ya, Assalamualaikum silakan. Pak Ustadz. Terima kasih Bu Rohana. Oke. Waalaikumsalam, silakan. Tadi kalau kita lihat kan di ayat 7 surat Asy-Syarah Pak ya. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Nah, kalau misalkan ada seseorang Pak ya, dia bilang katanya sih, saya udah cukup bekerjalah sebelum pensiun gitu ya. Nah sekarang di usia pensiun, dia mau santai-santai aja katanya gitu. Sementara kan selagi kita masih hidup ya, kita harus terus bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah terkadang kita agak sulit juga mau bilang santai-santainya ini nih Pak Ustadz gitu. Itu aja Pak Ustadz. Jadi gini Bu, bahwa kalau kita lihat ada orang kan seperti Ustadz, saya ini dulu ada tabungan, ada celengan waktu saya masih aktif kerja begitu ya Bu. Sehingga saya sekarang sudah nikmati masa pensiun, saya mau santai-santai, mau untuk ibadah saja. Nah, itu gimana? Ya, itu tidak masalah. Yang terpenting bagi kita, jangan kita karena bermalas-malasan sehingga hidup itu sampai meminta-minta. Itu tidak boleh. Nah, jadi begitu Ibu. Yang dilarang itu ketika kita hidup bermalas-malasan, hidup serba kurang. Nah, karena dia serba kurang pada akhirnya kita minta sana, minta sini, sehingga pada akhirnya ngamen sana, ngamen sini, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia sudah mengalami usia yang memang sudah capek, sudah pensiun, dia ada uang tabungan, ada celengan, ya dia bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya sehingga dia bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keagamaan itu lebih dahsyat gitu. Nah, jadi maksud wa ila faida faraghta fansob tadi adalah di situ menunjukkan dibangun etos kerja semaksimal mungkin bagi orang yang memang layak dan mampu untuk bekerja. Jadi seperti itu Bu, tentunya bukan berarti kalau udah usia pensiun udah 80 udah 70-an nggak betul itu harus kita kerja dengan semangat lagi ya, itu tidak bisa seperti itu Ibu. Jadi ayat itu konteksnya adalah bagi orang yang masih bisa bekerja maka bangun etos kerja, jangan bermalas-malasan. Yang dilarang adalah dengan etos kerja tadi kita malas, etos kerjanya kurang, sehingga kita tidak mau bekerja, sehingga pada akhirnya meminta-minta. Hidup tidak bisa dibangun dengan mimpi. Hidup tidak bisa dibangun dengan meminta bantuan kepada orang lain. Gitu Ibu Aji ya. Baik. Cukup Bu Rini. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kami kasih kesempatan 1 orang lagi, barangkali ya Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa 1 orang lagi?
Ya, monggo. Silakan Ibu, silakan. Dua orang pun nggak apa-apa, silakan. Baik di dalam konteks ataupun di luar konteks, silakan. Tapi saya nggak mau jawab tentang yang itu. Yang apa? Yang apa Pak Ustadz? Yang kasus di Indramayu saya nggak mau jawab ya. Oh, mudah-mudahan nggak jadi perhatian kita Pak Ustadz. Itu perhatian Kita, media sosial aja lah. Silakan kita Ibu ini yang lain. aja Pak Ustadz fokus untuk ibadah. Ya, silakan Ibu, silakan. Bu Yanti barangkali, Nggak monggo. lagi ya. Ya silakan Bu. Pak Ustadz, maaf ya, ini kaitannya mungkin dengan surat Atin yang terakhir, tapi saya mau ngaitkannya agak jauh ke sana gitu. Mau bertanya gini, Pak Ustadz, kalau ada jiwa, raga, dan ruh, nanti di akhir-akhir kita di alam sana setelah kita wafat itu kan ada hari pembalasan ya Pak Ustadz ya. Nah di hari pembalasan itu Allah Maha Adil dan segalanya. Yang dihisap itu kan jiwa dan ruh kita karena raganya kan sudah nggak ada ya Pak Ustadz. Nah nanti setelah hari pembalasan dan seterusnya yang abadi adalah ruh kita. Nah, yang saya tanyakan itu jiwa kita itu sampai di alam atau di keadaan sampai di mana? Apakah sampai waktu dihisap, yang dihisap tuh jiwanya karena kita yang waktu di dunia tuh raga, jiwa dan ruhnya yang maha suci gitu. Jadi ruhnya nggak dihisap. Nah, itu Pak Ustadz yang saya tanya. Jasadnya tuh sampai di alam yang mana? Jiwanya. Makasih Pak Ustadz. Ya, Ibu, bahwa peristiwa setelah kita meninggal itu kan nanti semua manusia itu akan dibangkitkan dari kubur. Itu semua. Di dalam surah Yasin itu ada kan? Qul yuhyihal ladzi ansha'a wa lam wa huwa bikulli khalqin alim. Nanti di situ dijelaskan bahwa Allah akan mengembalikan jasad kita seperti di dunia ini sehingga kita akan mengalami proses hidup selanjutnya. Yaitu setelah terjadi kiamat maka semua manusia dibangkitkan dari kubur, dimulai dari Nabi Adam, Ibu. Jadi jasad kita itu dibangkitkan kembali, maka dengan tubuh kita yang seperti ini, maka disitulah nanti disebut ada yaumul hisab. Nah, kita dihisab tetap dengan tubuh kita, ya, tetap dengan tubuh kita, dengan ruh kita, sampai nanti kita di dalam neraka, ya. Di neraka itu kan dijelaskan nanti kita akan disiksa, nanti diganti lagi tubuh kita dengan tubuh yang lain, diganti lagi seperti itu. Jadi tubuh kita akan dikembalikan Allah secara sempurna. Ya, tubuh kita dikembalikan Allah dengan secara sempurna untuk meminta pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, maka oleh karena itu sebenarnya ketika kita sudah wafat, itu jasad hancur, tapi ruh nggak akan pernah hancur. Ruh itu akan ditempatkan Allah di suatu tempat namanya alam ruh, alam arwah. Ya jasad ya tubuh kita ya habis di tanah, dimakani belatung, dimakani binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu. Nah, itu kan peristiwa seperti itu. Maka setelah nanti mau kiamat dibangkitkan Allah dari kubur kita. Kan orang nggak percaya, loh masa bisa Allah membangkitkan lagi kan seperti itu. Maka Allah jawab di Al-Qur'an, lah bagaimana Allah nggak mampu menjadikan kita dari nggak ada awalnya saja itu mampu, apalagi memang kita itu sudah ada, tinggal dibalikkan lagi kan seperti itu, Ibu. Nah, itu sangat gampang bagi Allah. Maka di dalam neraka pun auzubillah kita disiksa Allah. Nanti kalau tubuh kita sudah hancur, diganti lagi dengan tubuh kita hancur, disiksa lagi seperti itu terus gitu. Nah, jadi sampai kapan itu? Sampai ketika memang kalau kita sudah selesai di neraka. Karena kalau orang surga itu kan akhirnya sebenarnya. Orang yang di neraka bisa masuk ke surga. Tapi orang yang di surga nggak akan kembali ke neraka lagi. Itu pasti seperti itu. Nah, maka oleh karena itu ruh kita itu juga akan dikembalikan Allah di dalam surga nanti. Jadi seperti itu, Ibu. Nah, maka oleh karena itu, nah ketika kita disiksa, maka tubuh kita tadi itu akan dikembalikan seperti semula. Ya seperti tubuh kita ini saat inilah. Maka mungkin
orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan itu, ya, mereka itu menganggap bahwa nggak percaya dengan hari pembalasan karena mereka menganggap tubuh kita ini akan selesai, hidup di dunia ini udah selesai. Maka nggak ada cerita hari pembalasan, nggak ada surga, nggak ada neraka. Itu yang disebut dengan alam keabadian tadi, Bu, ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi bagi kita, bagi orang yang beriman, seperti firman surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, Allah yang punya hari pembalasan, termasuklah tadi Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi tubuh kita, jasad kita akan dikembalikan Allah secara sempurna. Begitu, Ibu. Halo? Iya, kedengaran, masih kedengaran. Makasih Pak Ustadz Wisdianto jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Susana. Iya, Bu. Ya, Baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya pada siang menjelang zuhur hari ini berkaitan dengan surat Al-Insyirah dan surat At-Tin. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan, dijelaskan, ini menjadi pengingat kita, terutama saya, dalam menelusuri sisa-sisa kehidupan ini. Baik, terima kasih juga kepada para jamaah yang telah setia sampai selesainya acara ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sebelum kami akhiri, mohon izin saya menyampaikan doa sesudah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, hiasi kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan ketakwaan, indahkan kami dengan keafiatan. Keselamatan lahir batin, keselamatan akidah, Amin. Keselamatan dari segala bentuk bahaya, dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dari apa yang bermanfaat bagi kami, dan karuniakan kami ilmu yang bermanfaat. Segala puji bagi Allah atas kebaikan segala keadaan, dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya keadaan penghuni neraka. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat padamu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan selama saya menjadi moderator pada siang hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Mohon izin, barangkali kita perlu foto dulu Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz ini melanjutkan acaranya. Baik, kita foto ya Ibu-Ibu. Kita mulai. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Kami akhiri kajian rutin pada hari ini dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Saya izin live ya. Terima Makasih semuanya. Jazakumullah khair. Sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.